Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bisik Bincang-Bincang Asik, dan kali ini saya membersamai tiga anak keren ini di studio. Kalau dilihat dari informasi yang saya dapatkan, saya bacakan ya. Dari Instagram itu, Alhamdulillah selamat kepada tim SMA IT Asyifa Jalan Cagak sebagai juara umum di event Abragadabra SMA Al-Bayan Sukabumi. Wow, keren. Selamat dulu deh ya buat kalian. Oke, teman-teman sekalian, ini sengaja saya undang kalian di tempat ini untuk cerita tentang informasi yang saya dapatkan di Instagram ini. Ya, tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya, dari sini ke sana. Siapa kalian, dari mana berasal gitu ya? Apakah tiba-tiba ada di sini begitu? Atau dari mana kalian? Tempat asal kalian? Silakan. Nama saya Muhammad Mikdad Zakwan Baits dari Jakarta. Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Oke. Oke, saya sendiri Muhammad Alim Asfar dari Medan. Medan. Ya. Oke. Saya Zayan Isabuddin Hanan, biasa dipanggil Zayan. Dari? Asal saya dari Bekasi. Bekasi. Wow. Jadi ini terverifikasi bahwa mereka itu memang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ya. Oke. Saya mau tanya dulu deh sama kamu ya. Kalau event yang baru saja dilaksanakan ini event apa? Event Abragadabra. Abragadabra itu apa? Salah satu event dari SMA PU Al-Bayan Sukabumi. Itu semacam memang sengaja digelar untuk berbagai macam perlombaan atau satu cabang lomba? Lombanya ada banyak. Kalau yang kemarin kita ikutin ada tiga cabang, jenis. Tiga jenis. Yang kalau yang basket ABC namanya. ABC. Al-Bayan Competition. Oke. Kalau yang debat itu Glass. Oh, jadi ini berbeda? Berbeda. Oh, berbeda. Kalau ini berarti basket. Terus kalau ini? Debat. Debat. Ini berdua debat. Oh, basket dan debat begitu ya. Oke, terus lanjutkan. Abis itu yang satu lagi tuh yang peserta tuh Criterion namanya. Criterion. Ya. Criterion. Jadi Iya, di saya. Al-Bayan itu mereka mengelompokkan mata lombanya ke dalam satu klasifikasi mata lomba. Kayak misal contohnya ada kelompoknya gitu. Kan misal manusia sama kucing tuh mamalia. Nah, mereka juga gitu. Oh. Jadi yang Futsal, olahraga itu ada nama kelompok lombanya sendiri. Yang kami lomba debat itu kan maksudnya linguistik bahasa, itu ada kelompoknya sendiri itu. Oh, gitu ya. Kemarin Asyifa ngirim 3 cabang. Debat, basket sama poster digital. Poster digital. Udah sayang sekali perwakilan yang poster nggak ikut ya? Iya. Karena saya lagi sakit atau apa? Kelas 12 bimbel kayaknya. Oh, bimbel ya. Bimbel. Oke. Yang debat itu berarti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Indonesia. bahasa Indonesia. Boleh diceritakan nggak waktu debat itu gimana? Oke, jadi kalau debat sendiri itu kan sebenarnya kalau kita pelajarin itu ada di materi kelas 10. Jadi sifatnya bagaimana dua kelompok mempertahankan argumennya tentang suatu hal. Jadi di situ gimana kita buat orang-orang hadirin juri percaya bahwasannya apa yang kita umumkan, apa yang kita argumentasikan itu benar adanya dan bisa menjadi solusi dari permasalahan yang didebatkan tersebut. Oke. Jadi Kalau tema yang kemarin diangkat tentang apa? untuk kemarin sendiri temanya sifatnya umum, karena kita dapat pertandingan dan empat-empatnya itu beda semua. Kebetulan kemarin kita dapat ekonomi, sosial, kriminalitas sih. Masuknya sosial sih. sosial. Lebih ke banyaknya masuk yang umum, tapi lebih menjurus sebenarnya itu politik, ekonomi sama sosial. Jadi itu materi-materinya. Iya. Nah, itu kan materi-materi yang sebetulnya boleh dikatakan cukup berbobot ya. Nah, waktu kalian mendapatkan informasi akan dilaksanakan perlombaan tersebut, bagaimana cara kalian mempersiapkan diri? Oke, jadi sebenarnya buat di Al-Bayan sendiri, di Abragadabra, sistem dari debatnya sendiri itu cukup berat ya, karena susah. ya karena kalau biasanya di lomba lain itu
mosi atau tema dari debat itu sudah dicantumkan meskipun banyak gitu. Jadi kita bisa pelajari di awal. Untuk di Albakadabra sendiri tema dari debatnya baru diberikan 20 menit sebelum kita main. 20 menit sebelumnya ya. Iya, jadi dadakan. Jadi buat kita juga secara materi kita nggak ada persiapan, tapi yang kita siapin di sini tuh paling gimana caranya di waktu 20 menit itu kita bisa dapetin informasi apa aja yang kita butuhin buat kita ngasih argumentasi bahwasanya kita benar gitu. Jadi latihannya gimana caranya 20 menit cari informasi supaya nanti bisa dipakai untuk berdebat itu. Iya. Oke. Nah, selesai 20 menit itu, alhamdulillah kemarin kita boleh menggunakan alat elektronik HP untuk mencari informasi. Soalnya ada juga kan katanya lomba-lomba lain, lomba debat yang enggak pakai HP gitu. Jadi benar-benar informasi yang ada di kepala aja gitu kalau. Cuma alhamdulillah kemarin bisa. Jadi kita nyari informasi tuh 20 menit itu, 20 menit selesai. Itu udah nggak boleh megang HP lagi. Jadi kita nyatet di kertas. Nah, baru kalau pengen lihat di kertas, nanti pas menyampaikan argumen boleh lihat kertas, tapi tidak boleh lihat HP. Oh, gitu ya. Seluruh peserta berapa orang? Kemarin total ada 16 tim, satu tim 3 orang. Oh, satu tim 3 orang. Itu dari Jawa Barat mungkin ya, dan ada dari luar? Ada dari Banten. daerahnya sekitar Sukabumi, DKI, Jabar, Banten. Oh, gitu ya. Berarti 16 tim 16 sekolah yang begitu ya. Oke, baik. Terus yang basket ya. Berapa kelompok atau berapa grup yang bertanding? Kalau kemarin tuh di Albakadabra sistemnya gugur. Gugur. Jadi ada 16 tim. Jadi bagan. Jadi sekali main, kalau menang lanjut, kalau kalah udah selesai. Jadi sistemnya bukan grup. Dan kemarin dari kalian terus menang gitu? Terus menang. Nah, untuk sampai final tuh ada sekitar 3 kali main baru bisa sampai final. Gitu. Lawan kalian dari mana kemarin? Kalau yang penyisihan kita pertama lawan Cahaya Rancamannya Islamic Boarding School dari Bogor. Terus perempat final kita lawan Al Umana. Al Umana? Iya, itu di daerah Sukabumi. Terus yang ketiga kita lawan Al Bayan Anyar. Oh, yang Anyar. Yang Anyar. Yang final kita lawan SMA Negeri 3 Sukabumi. Wow, keren. Berarti kalian bisa mendapatkan ini ya, berbagai macam karakter lawan. Yang paling berat sebetulnya waktu basket itu lawan mana? Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari kita first impression gitu, sebenarnya lawan tersusah yang di final pasti. Cuman emang ada satu laga yang kita lumayan greget lah, tuh pas lawan Al Umana. Soalnya fisiknya kita kekuras, mental juga kadang-kadang down. Jadi kita greget sih, tapi alhamdulillah masih bisa dikasih menang sama Allah. Alhamdulillah. Nah, itu ketika melawan yang mana tadi itu kan sebetulnya itu seperti pertaruhan ya untuk masuk ke final kan. Kemudian fisik kalian lagi lumayan terkuras, down. Gimana caranya kalian membangun motivasi, membangun semangat bahwa kalian itu mampu gitu melewati? Pak Esa selalu bilang kalau misalnya Pak Esa coach kita. Oh, coachnya. Oke. Selalu bilang tarik nafas dulu, santai dulu, tarik nafas dulu. Selalu diingetin untuk tenang, karena mau gimana pun skill kita bagus, kita jago. Kalau misalnya fisik sama mental itu udah hancur, itu bakal percuma gitu. Wow. Gitu. Pesan dari Pak Esa itu 2 tadi, fisik sama mental harus benar-benar kuat, karena fundamentalnya dari 2 itu kalau misalnya hancur, skillnya yang di atas juga bakal berantakan gitu. Berarti memang Pak Esa itu jos mantap ya dalam memberikan motivasi. Oke. Basket, kemudian ke debat ya. Nah, pada saat kalian berdebat ya dengan, berarti kan kalian berhadap-hadapan dengan kelompok lain kan? Mereka memberikan argumentasi, kalian juga sama memberikan argumentasi. Ada nggak yang sampai kayak anggota-anggota dewan misalnya yang sampai marah-marah gitu, keberatan aja itu ada nggak? Kalau bisa dibilang kalau dari
semua rangkaian sesi-sesi debat yang kemarin alhamdulillah udah kita menangkan, itu total kan ada 4 ya. Ya, Nah dari 4-4-nya itu kalau bisa dilihat secara umum nih, kayaknya tim kita yang paling bergebu-gebu gitu, gitu paling ya. berapi-api. Kalau ngomong kenceng gitu. Ya. Itu soalnya dari yang kemarin kita lihat lawan-lawan yang kita ini tuh rata-rata selain ada yang memang suaranya mungkin pelan karena dia kurang pengalaman atau semacamnya, kurang persiapan, jadi mungkin kepercayaan dirinya kurang. Ada juga yang dia memang sudah jago, cuma memang gaya bicaranya tuh tidak ditekankan sama yang seperti tim yang kami lawan di final itu dari SMA Doa Bangsa. Nah, mereka tuh memfokuskan di gaya bicara mereka tuh di intonasi. Oh. Jadi mereka membawakan argumen seperti pembawa berita. Oh gitu ya. Kayak lagi ngomong tapi dengan nada yang mengajak. Soalnya kan debat selain kita harus meruntuhkan argumen lawan, kita juga harus meyakinkan juri dan hadirin untuk memilih argumen kita gitu dan menandakan bahwa kita menang. Sementara kalau kita tuh lebih ke membuktikan bahwa argumen kami yang menang. Jadi gitu. Kami yang berapi-api. Jadi kalian harus menggunakan strategi gitu ya supaya bisa mengambil hati para juri gitu ya. Jadi hampir seperti hampir dalam sebuah persidangan mungkin ya kalau debat itu ya. Persidangannya kalau kita tonton di televisi itu kan bahkan sampai ada beberapa oknum-oknum yang mereka itu nggak sampai nggak kuat nahan emosi, mejanya melayang, kursinya sama begitu kan ya. Itu cerminan yang tidak baik ya dari contoh yang tidak perlu diikuti ya kalau sampai seperti itu. Nah pada saat debat itu kan materinya berbagai macam ya. Ada ekonomi, politik, sosial gitu ya, kemudian apalagi tuh hukum, ada nggak masalah hukum? Ada ya. Hukum PMN masuk nggak? PMN ekonomi sih. Ekonomi. Berarti masalah itu ya. Nah berarti kan wawasan itu kalian dapatkan di sekolah sebetulnya kan, pada saat di sekolah kan, nggak cuma pada saat di sana kan. Nah kalau di sekolah sendiri kalian ada nggak sih forum-forum diskusi atau forum-forum dialog, kemudian juga fasilitas-fasilitas untuk membangun kemampuan berdebat, itu ada nggak di sekolah? Oke, jadi kalau di sekolah sendiri kebetulan buat debat emang udah ada ekskulnya. Alhamdulillah. Ada ekskul. Ada ekskulnya. Ekskul debat maksudnya? Ya. Oh ada ekskul debat? Ada. Oh saya baru tahu ini ada ekskul debat ya. Cuma memang ekskul debat ini yang handle sama yang ngurus dari siswa. Yang pemberi materinya juga itu yang ngelatih itu kakak kelas kami, bukan dari ustadz. Jadi emang kurang kelihatan. Oh, saya pikir seperti ekskul-ekskul yang lain ya kan, itu Pak Rian itu kan ekskul juga itu ya. Saya pikir ekskul debat itu yang membimbing adalah para guru, justru malah kakak kelas kalian yang melatih ya. Iya. Wah, itu kalau di ekskul itu seperti apa? Jadi biasanya kalau ekskul itu buat debat sendiri kita kumpulnya malam sekitar jam 8 jam 9-an. Biasanya di situ kita buat forum. Di forum itu pertama kita kumpul dulu. Jadi di debat itu kan ada pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3, dan masing-masing dari tiap pembicara itu punya fungsi yang berbeda kan. Jadi biasanya kita dikumpulin dulu nih para pembicara. Jadi buat yang kakak kelasnya juga biasanya ngajar ada 3 per pembicara juga. Kita ngumpul, kita biasanya dilatih dulu improvisasi apa aja, terus kiat-kiat gimana kalau berdebat, kalau lawannya ini gimana, terus gimana kita ngebangun mental ini itu, kita dikumpulin dulu. Terus abis itu biasanya kita kumpul lagi bareng dan dipilih tim sama kakak kelasnya. Jadi dipilih tim acak buat kita main. Jadi di situ tuh ya saya dilatihnya kita di situ tuh pertama mungkin kelebihannya kalau di Ashifa karena kita tiap berdebat itu kan di Ashifa istilahnya nggak ada device itu buat kita pakai. Jadi kita di situ benar-benar diajarin gimana debat pakai logika. Jadi kita dikumpulin, dipilih tim. Masalah di Ashifa juga. Ya, kadang emosinya ngebahas masalah di Ashifa, terus kita suruh mikir nih, kenapa kita setuju, kenapa kita nggak setuju. Jadi kita pikirin pakai logika, terus kita main tuh di situ. Habis main, biasanya dinilai sama kakak kelasnya. Nanti kurangnya apa dievaluasi. Kurang lebih begitu kalau di Ashifa. Itu sudah berapa lama sekolah itu ada?
udah lumayan lama dari angkatan-angkatan yang lalu. Ya, Yang paling sama jauh juga. yang paling jauh tuh yang kami dengar udah dari 4 angkatan di atas kita ya. Kurang lebih. Jadi itu sebetulnya bermula dari adanya kompetisi-kompetisi terus kemudian Iya. muncullah eskul itu ya. Emang soalnya kan kalau dari yang dari menurut saya ini debat tuh yang paling penting pengalaman yang bisa diberikan dari kakak kelas yang sudah pernah ikut kompetisi gitu. Betul. Jadi bisa jadi bekal buat kita buat diajarin. Nanti pas kompetisi harus kayak gimana, ngomongnya harus gimana gitu. Ya. Oh, memang dari sebuah pengalaman itulah kemudian diturunkan kepada kalian adik-adik kelas. Mungkin nanti kalian juga harus menurunkan ke adik-adik kalian. Iya. Harus. Luar biasa. Oke. Kembali ke basket. Ya. Memang yang saya tahu basket ini adalah salah satu cabang lomba yang sangat bergengsi di Asifa ya kan. Dan penting juga teman-teman tahu ya bahwa beberapa cabang lomba basket alhamdulillah selalu menang, ya kan? Dan kayaknya orang kalau masuk ke kelompok basket nih atau ke eskul basket gitu ya, itu kayaknya sangat bergengsi banget begitu ya. Pasti. Pasti. Kalau di Asifa sendiri ada persyaratan khusus nggak kalau seorang murid itu harus bergabung ke basket? Kalau buat di Asifa sendiri, kalau misalnya dari pertama, kalau misalnya awal tuh eskul dulu biasanya. Eskul, oke. Setiap Kamis siang. Ya. Nah, dilihat nanti lama-lama tuh ada namanya seleksi. Oke. Seleksi. Nah, biasanya mulai dibentuk tim tuh dari seleksi itu. Dari seleksi itu. Dari seleksi itu. Oke. Nanti lomba-lomba. Nah, seiring berjalannya waktu nggak harus dari tim yang dari seleksi itu matok dari situ terus. Nanti lihat dari kerajinannya, dari sikapnya juga, Oke. dari performanya, Ya. di lombanya dia gimana gitu paling. Jadi memang peserta eskul itu juga nanti akan dikelompokkan lagi, kemudian akan dicek perkembangannya begitu ya, diseleksi karakternya, attitude terutama. Attitude. Jangan sampai nanti mudah marah. Kalau mudah marah kan tidak bisa mengendalikan Iya. diri kan, bahaya ya. Bisa-bisa nanti bola basketnya pecah begitu ya. Oke. Nah, kalau sparring partner sering nggak dilakukan? Misalnya Asifa sparring sama mana gitu, pernah nggak? Oh, kalau kita sering Pak, palingan sama Wana Reja. Sama Asifa Wanarja. Oke. Terus pernah juga karena di Subang ya yang paling jago kita lah kalau SMA. Waktu itu Tapi nggak sombong ya? nggak sombong. Ini fakta soalnya waktu itu pernah Porda Subang ngajak sparring ke kita. Oh, Gitu. Ya. Oke. Nah, dari situ kita sparring itu sebenarnya penting banget, bisa ngambil pelajaran tentang skill-skillnya, terus mental juga diuji di situ. Apalagi kemarin yang Porda itu kita lawan yang kelahirannya 2001. Gitu. Ya. 4-5 tahun di atas kita gitu. Jadi untuk sparring kita sebenarnya pengen lebih sering lagi gitu. Soalnya mental itu sih tadi, mental Betul. penting banget buat lomba. Iya. Gitu. Kalau mental kalah, apalagi misalnya bertanding di tempat lawan begitu ya, terus supporternya kalah banyak. Wah, iya. Kalau mentalnya nggak bagus itu bisa berpengaruh sekali kan. Ngaruh banget. Itu kebetulan kemarin tuh pas Iya, final. pas final Pas tuh final gimana? apalagi kita lawan Seman 3 Sukabumi. Dekat kan dari Albayan. Iya. Di mereka bawa supporter. Ya kita sebenarnya Supporternya cuma bertiga dari doang. gugup Kita nggak kelihatan. gugup. Cuman ya kita diingetin lagi tetap fokus aja gitu. Jadi ya udah nggak hirauin lagi. Kita pas final juga tuh sempat kejar-kejaran. Iya. Di awal kita sempat ketinggalan, tapi alhamdulillah masih bisa membalikin lagi gitu. Oh gitu ya. Jadi mentalitas itu penting banget ya. Penting banget. Oke, luar biasa. Yaitu saya membayangkan kalau bertanding di tempat yang kita nggak ada supporter. Iya. Gitu kan ya. Alhamdulillah tuh kemarin jadi
di sana pas mereka lagi final itu kan SMA N3 tuh bawa supporter supporter. mereka banyak, mereka main yang drum segala macam, teriakin yel. Nah kerennya itu panitia dari Alba Kadabranya itu mungkin ini ya Ada relasi. iya Banyak itu teman karena dari sama-sama kita. boarding school kan. Iya. Mereka tuh mendukung kita, ayo Mendukung aspol kita. so panitianya. Panitia Seru ya. Iya. Ya. Jadi seru lah sama banding supporter-supporter. Oke, ya. Tapi semua berjalan dengan baik kan, tidak ada kericuhan dan sebagainya. Aman. Ya. Jadi itu adalah permainan, tetapi permainan yang membahagiakan lah ya. Iya. Tidak ada yang kemudian menghadirkan atau menghasilkan sesuatu yang berbuah dendam, nggak ada ya. Nah. Dendamnya yang positif mungkin ya. Positif, soalnya- besok harus bertahan ya atau lebih baik lagi gitu ya. Soalnya menang, kalau kalah bad mood. Memang kalau mempertahankan prestasi itu lebih berat ya. Susah. Apalagi tahun depan mungkin saya harus ini kemarin juara 1, tahun depan harus juara 1 lagi. Itu mungkin yang berat Yang untuk berat sekarang. itu ya. Iya. Bertahan itu ya. Bertahan. Oke. Kalau untuk debat sendiri berarti kemarin juara berapa? Kalau debat? Juara 1 Juara juga. 1. Juara 1 juga. Wow. Alhamdulillah kemarin Asyifa juara umum. Juara umum. Juara Iya. umum. Masya Allah. Yang satu lagi digital poster juga juara 1. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang kalian memang mentalnya mental juara ya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Kalau menurut kalian ya, dengan adanya event-event seperti itu, kalian diberikan kesempatan bertanding keluar, ya kan? Tidak hanya bermain di dalam Asyifa sendiri ya, tapi kalian bermain di tempat lain dan sebagainya. Apa sih yang bisa kalian dapatkan dari situ? Atau hikmah atau nilai positif apa yang bisa kalian peroleh? Nilai positif pasti yang pertama ya kita keluar pasti kita nyari pengalaman baru. Oke. Kebetulan dari kita yang depan juga ini emang benar-benar pertama kali lomba. Jadi di sisanya kita benar-benar ngeliat gimana cara lawan, rata-rata lawan itu kan udah kelas 12 udah pernah ikut lomba. Jadi kita emang benar-benar ngeliat itu gimana oh dari lawan luar nih kayak gini, kalau ngomong kayak gini, intonasinya jelas, enak didengar, orang juga jadi istilahnya naruh perhatian lah ke pemaparan mereka. Jadi di situ juga kita banyak belajar. Terus istilahnya kadang kita ngerasa bahwasanya ya emang menang itu kadang kayak rasanya beruntung banget gitu kan. Jadi apalagi lawannya susah gitu kan. Jadi kayak kita tuh ngerasa ya mungkin kemampuan kita emang di bawah mereka, tapi kayak saya tuh pengen nekenin di ibadah gitu. Jadi gimana oke emang kemampuan kita di bawah tapi kita punya ibadah lebih gitu. Jadi ya rasanya kayak emang mungkin kemampuan buat pas saat itu kita emang segitu, tapi nekenin di ibadah gimana caranya biar Allah juga ngeliat kalau kita punya usaha lebih gitu dibanding yang lain. Kalau lebih sih kayak saya pas kemarin kayak gitu. Jadi ada spiritualnya harus lebih dikuatkan gitu ya. Oke. Pernah muncul rasa apa namanya ya, tidak percaya diri atau down nggak ketika melihat lawan yang seperti itu gitu? Sering ya. Apalagi saya, kayaknya kemarin kalau di tim debat itu pas final itu saya blunder banget. Saya pertama emang mosi yang diangkatnya susah, terus habis itu lawan juga terlihat sangat meyakinkan dan sangat percaya diri. Kelihatannya juga kayak ini udah levelnya udah di atas kita nih. Teman-teman udah bawa tenang aja, insya Allah bisa, doa aja doa. Cuma tetap aja kalau itu udah bawaannya kepikiran mulu, akhirnya yang pengen diomongin buyar ya. Luar biasa. Tapi alhamdulillah masih kekontrol dan tetap menang. Gitu ya. Tapi kira-kira mereka merasakan hal yang sama nggak ya kayak kalian sparring lawan-lawan kalian kemarin itu? Mungkin nggak? Mungkin sih Mungkin mungkin. ya. Kan banyak juga, siapa tahu, apalagi kemarin ada yang benar-benar mereka tuh di sekolahnya nggak ada ekskulnya gitu. Jadi emang ikut lomba aja gitu. Jadi emang rata-rata sama sih. Mereka juga. Kemarin juga di basket kan ada teman yang di Albain Anyar. Sampai ada yang bilang, wah bilang Asmus udahlah kalah. Oh, sampai seperti itu. Ambil itu. Jadi ya ternyata yang ngerasain gugup nggak kita doang gitu. Ternyata lawan juga. Oke. Rasain Jadi memang gugup. branding itu penting banget. Penting banget ya. Buat kenain mental musuh pas pertama kali. Jadi kalian kan sudah punya branding bagus nih, ya kan? Udah punya nama istilahnya ya. Setidaknya di kompetisi-kompetisi antar sekolah gitu ya. Kan kalian sudah punya nama dan sebagainya. Nah,
Kalau menurut kalian nih, dengan nama yang sekarang ini kalian pegang gitu ya, kalian juara 1, berbagai macam lomba dan sebagainya, kalian punya nggak harapan buat sekolah supaya kalian tuh bisa terus menjadi yang terbaik gitu? Nah, dari basket dulu deh, dari basket. Gimana? Dari basket. Paling minta disupport aja, Support disupport itu dalam bentuk apa? dalam segala hal, dari fasilitas, dari ketersediaan waktu, terus sama mungkin transportasi, terus penginapan juga mungkin ya. Emang Sama selama ini nggak ada fasilitas itu kan ada kan? ada, tapi dari Albayarnya Yang kesana maksudnya kesana pas lomba. pas lombanya, iya. pas lomba. Iya. Kalau fasilitas selama di sini kalian latihan dan sebagainya atau fasilitas olahraga dan Buat latihan. dari sekolah ada nggak? Dari sekolah, kalau dari sekolah paling gor doang ya. Gor, maksudnya gor. Terus mungkin yang perintilan-perintilannya kadang-kadang dari kita, tapi ada beberapa juga yang dari sekolah. Gitu. Terus palingan sama apa ya? Lebih digampangin lagi lah tentang perizinannya. Soalnya kan kalau misalnya kita cuman lomba di tempat boarding lagi, ya pengalaman kita ya cukup di boarding aja gitu. Kalau misalnya mau ngelihat ke yang luar itu ya kita lebih, wah kita belum ada apa-apanya nih sama sekolah negeri, mungkin kita bisa gampangin aja izinnya, misalnya kita mau lomba di yang jauh, yang di sekolah negeri gitu. Ya tujuan kita ya cuma satu, bawa nama bangga sekolah gitu paling. Dan ini langsung ditonton oleh guru-guru kalian Ya, tolong ya. Sukanya ini Bisa diproses. mudah-mudahan bisa langsung dicatat, kemudian nanti oke, kalau begitu besok kita bertanding dengan orang lain. Amin. Wah, gitu ya. Semoga ya. Kemudian diberikan kemudahan fasilitas ya. Amin. Kalau dari debat sendiri gimana? Paling kurang lebih sama sih. Seperti yang tadi udah dibilang juga kan, debat nih agak kurang dipandang juga. Terus emang karena biasanya kita tuh yang ngelatih kakak kelas, biasanya kelas 12 juga udah sibuk. Jadi kita benar-benar ngambil waktu-waktu yang kosong dan kadang nabrak waktu-waktu yang sebenarnya tidak boleh gitu. Ya. Jadi pengen minta izin ke ustadz, kadang ustadznya juga tidak memperbolehkan gitu. Emang itu sebenarnya harus kami juga harus pintar-pintar cari waktu dan tempat juga. Cuma paling pengen minta kemudahan aja biar izin-izinnya, biar kami juga buat ngelatih skill-skillnya itu bisa lebih maksimal lagi. Oke. Kalau komunikasi dengan sekolah ya, misalnya untuk menghadirkan sebuah event kayak semacam apa ya, show gitu ya, tapi di situ ada khusus tentang debat misalkan, itu sudah pernah dicoba belum? Yang kemudian ditonton oleh teman-teman yang lain. Show itu ke acara OSIS, berarti lebih ke acara OSIS. Untuk itu sendiri udah pernah. Di kebetulan pas itu saya juga yang minta acaranya, dan kebetulan saya anak debat, jadi saya ngerasa debat ini saya butuh perhatian lebih, jadi saya taruh lomba debat di situ. Dan untuk pas final emang benar-benar ditonton sama teman-teman dari kelas 10, kelas 11, jadi di depan umum dan jurinya juga dari guru gitu. Dan itu seru kan? Wah, seru pasti kan. Nah itu kan juga merupakan salah satu fasilitas bagaimana untuk melatih kepercayaan diri, kemampuan begitu kan, supaya diketahui juga oleh orang lain kan. Nah, dari situ ada nggak yang kemudian saya pengen dong ikutan EXO itu gitu? Kebetulan kalau dari debat sendiri, hasil dari buah acara lomba debat tersebut, kelas 10 sekarang banyak yang ikut sebetulnya. Banyak yang berminat. Jadi itu satu hal yang sangat positif sekali ya. Artinya kalian mampu memanfaatkan waktu-waktu yang ada di tengah kesibukan kalian yang luar biasa padat begitu kan ya. Dari bangun jam 3, kemudian menghafal Al-Quran, belajar di sekolah, kemudian hafalan Quran lagi dan aktivitas yang lain gitu. Ternyata kalian masih mampu untuk memilih waktu atau memanfaatkan waktu yang ada, menghadirkan acara yang seperti itu kan. Luar biasa, itu nanti akan bermanfaat buat kalian di masa yang akan datang. Kalau untuk basket sendiri, bagaimana caranya menjaring teman-teman lain supaya bergabung dalam grup kalian? Kalau kita kalau misalnya dari eskul kan emang dari pertama-tama tuh udah ada demo eskul namanya Pak. Oh, demo eskul. Demo eskul. Jadi itu kita mempromosikan lah eskul yang kita
ada di Asipa tuh apa aja sih eskulnya. Nah, sama dikasih tahu sejarahnya nih ada apa aja, udah pernah juara apa aja nih kan. Basket peminatnya banyak banget nih Pak, banyak banget. Jadi ya sebenarnya dari promosi itu sama ya hal-hal yang udah kita raih aja itu maksudnya udah bisa ngejaring anak-anak gitu. Jadi kayak wah nih pengen juara juga nih, juara Alba lagi. Membangkitkan tantangan gitu ya. Tapi kalau boleh tahu di sekolahan kalian tuh selain ekskul ini ya, itu ada ekskul apa aja? Ada basket, ada futsal ya? Ada futsal, terus badminton, oke. volley ada, tenis meja, terus ada bela diri, pencaksilat ada nggak? tambak suci, Oke. Terus ada yang di luar akademik ada fotografi, videografi. Oke, terus Programming ada ya? hadroh. Oke. Panahan ada? Panahan ada. Desain ada. Desain ada juga. Banyak juga ya? Banyak. Wah, mantap itu ya, dengan banyak ekskul seperti itu. Berarti kreativitas teman-teman di boarding itu tidak boleh disepelekan, karena dengan banyaknya aktivitas ekskul yang seperti itu akan melatih kemampuan yang selama ini mungkin belum terlihat bagi teman-teman ya. Ternyata muncul di ekskul itu. Oke, teman-teman sekalian, ada nggak yang ingin kalian sampaikan buat teman-teman yang lain yang menonton acara ini? Silakan dari Depa dulu deh. Oke, dari ya, silakan. Nanti boleh satu-satu silakan. Oke. Jadi pertama-tama saya mau terima kasih dulu sebesar-besarnya buat keluarga, teman-teman yang udah ngebantu banget pas lomba kemarin, ngasih semangat, ngasih tambahan mental, terutama buat mentor debat kita, Bang Bobi, Bang Imam Ahmad, Bang Fatan Mubina yang udah ngerelain waktunya sampai jam 10 malam, jam 11 malam cuma buat ngelatih kita, padahal lagi sibuk-sibuknya. Jadi kami mau terima kasih sebanyak-banyaknya buat bantuannya, dan semoga buat teman-teman yang pengen ikut lomba selanjutnya pede aja, nggak usah takut buat nyoba suatu hal yang baru. Kita juga masih baru dalam debat ini. Jadi istilahnya kalau emang udah jatahnya buat menang pasti bakal menang. Jadi nggak usah takut buat nyoba hal baru. Seenggaknya kalaupun nggak dapat menang, dapat pengalaman. Luar biasa. Oke, kalau kamu sendiri gimana? Tadi paling yang udah disampaikan, terima kasih buat semua pihak yang udah ngedukung, nge-support kami sehingga kami bisa alhamdulillah menjadi juara di lomba debat kemarin. Sama buat teman-teman, pesan-pesannya juga. Yang pertama tadi percaya diri, pede aja dulu, dulu. Karena dengan kepedean itu bisa ngebantu kita di banyak hal. Selanjutnya jangan lupa selain berlatih keras, berlatih untuk lomba, jangan lupa membangun hubungan dengan yang menciptakan kita. Masya Allah. Karena tidak bisa dipungkiri memang dengan kita beribadah dan kita banyak berdoa, selain kita pasti dapat pihak dari Tuhan kita juga mendapat ketentraman hati lah istilahnya. Jadi kalau semakin banyak kita berdoa, semakin banyak ibadah, kita juga hati kita tuh lapang, hati kita kembali ke tadi bisa makin pede juga. Nah, gitu ya. Oke, dari basket. Mungkin dari basket sama mungkin tadi makasih buat semua pihak yang udah dukung. Terutama untuk Coach Esa yang udah bantu kita dari awal, sama mungkin banyak kritikan yang masuk sebelum lomba ini. Sebenarnya itu yang kita butuhin sebenarnya, bukan pujian yang malah bikin kita merasa cukup gitu. Terlena. Jadi sebenarnya kritikan yang benar-benar kita tanemin biar jadi motivasi buat kedepannya. Terus sama kepercayaan satu sama lain, karena jujur aja kemarin emang banyak yang nggak percaya sama tim ini gitu. Karena terus saya bilang nggak apa-apa, percaya aja, dan akhirnya terbukti bisa kan. Sama spiritual bener banget, itu butuh banget, karena kita kayak ngerasa kita doa mereka enggak, terus kita doa mereka enggak, kita kayak udah merasa menang gitu. Karena kita udah minta pertolongan sama Allah, udah minta bantuan sama Allah, hasilnya dari kita aja yang
yang nunggu hasil gimana sih? Ya gitu lah. Iya, pokoknya. gitu. Sampai bingung ya, sampai bingung menyampaikannya, tapi intinya itu. Intinya ya. itu lah, pokoknya. Bahwa kemenangan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Selamat untuk kalian. Juara 1 basketball competition, juara 1 desain poster, dan juara 1 lomba debat bahasa Indonesia. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terus bertahan, Amin. bahkan bisa lebih baik lagi. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, kalian sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ke depan insya Allah kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan kemenangan-kemenangan berikutnya. Amin. Teman-teman sekalian, demikian bisik bincang-bincang asik kita kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di bincang-bincang berikutnya. Saya Imam Nur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Thank you.